Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 20 April 2021, kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Sebelumnya saya mohon maaf karena mengupload agak malam, karena tadi sore saya itu ada acara dan ini baru pulang setelah buka ya, jadi saya baru rekaman ini sekitar jam setengah 7, jadi mungkin nanti ini ke-upload jam 8 atau jam 9an. Yang pasti saya mohon maaf karena agak telat dari biasanya, cuman yang pasti harapannya masih tetap bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sekalian. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silakan langsung aja komen di YouTube atau DM Instagram, nanti insya Allah bakal selalu saya balas. Terus juga mungkin hari malam ini atau besok saya bikin konten netizen bertanya cuan-cuan saya menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di komen YouTube. Jadi buat teman-teman yang mau pertanyaan ini dijawab, silakan komen aja, nanti saya bakal jawab menggunakan video tanya jawab seperti itu. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena bakal ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, dan harapannya bisa dimanfaatkan teman-teman untuk referensi. Nah, kita langsung aja menganalisa IHSG hari ini. Mungkin masuk ke foreign flow dulu ya. Hari ini asing net sell totalnya 108 miliar. Sebenarnya tadi pagi itu besar ya, sampai 300 miliaran, tapi ini waktu closing ternyata cuma 108 miliar, artinya dia udah buyback juga. Dan bukan jumlah yang terlalu besar, cuma 108 miliar ini. Terus kalau kita lihat, memang semua indeks tuh hampir merah semua ya. Dari indeks lokal maupun tadi pagi juga Dow Jones atau US tuh juga pada merah. Jadi mungkin hari ini baru hari koreksi. Ya semoga aja besok IHSG ngebut juga. Tuh, candlenya pun bahkan hijau. Walaupun kalau kita lihat dari RTI seharian ini merah ya, tapi candlenya hijau karena dia closingnya di atas opening, jadi bodinya hijau. Dengan net foreign sale terbesar masih dipegang oleh TAPG, tapi nggak kita cek ya ini karena saham baru IPO, kita ngecek yang lain aja. 178 miliar, lalu Bank BRI 73 miliar, dan Bank Mandiri 24 miliar. Lalu ada BBTN dan SCMA. Bukan jumlah yang kecil untuk sebuah net sale-nya. Lalu untuk net buy yang pertama dipegang oleh Telkom 35 miliar, TBIG masih konsisten diakumulasi asing, dia juga naik tinggi ya, 32 miliar, Astra ini mulai diakumulasi ulang 31 miliar, dan ada Pegas 22 miliar. Mungkin nanti kita cek Pegas ya setelah dia kemarin koreksi-koreksi seperti itu. Langsung aja kita masuk ke IHSG. Menurut saya ini memang hari ini sebenarnya ada katalis bagus ya untuk sektor properti. Sebenarnya bukan katalis baru, karena cuma mempertahankan suku bunga yang kemarin itu suku bunganya 3,5% itu kalau nggak salah, dan tadi diumumkan belum turun. Kenapa itu bagus buat properti? Karena ya kalau misalkan logikanya gini, suku bunga itu dijaga pemerintah rendah agar uang yang beredar itu banyak. Uang yang beredar itu banyak agar konsumsi masyarakat itu besar. Karena kalau misalkan suku bunga besar, instrumen investasi itu kan bunganya besar, misalkan kayak obligasi atau deposito itu kan bunganya besar, dan orang-orang tuh lebih suka menyimpan uangnya dalam bank karena returnnya besar. Tapi ketika return kecil, harapannya tuh uang tuh pada ditarik dan beredar di masyarakat agar konsumsi meningkat. Terus selain itu juga dampak positifnya ke properti. Kenapa? Karena barang-barang seperti properti, terus juga mobil kayak gitu kan kebanyakan ya kalau orang masyarakat beli itu kan menggunakan kredit, dan kredit ya jelas hubungannya sama bank, dan ketika kita ngomongin bunga ya pasti ada hubungannya juga dengan suku bunga acuan. Dan ketika bunga ini kecil ya bunga untuk kredit pun juga kecil gitu. Jadi itu stimulus dari pemerintah ya, selain kemarin DP 0% atau 0 rupiah, saya nggak tahu yang itu, sama ini bunganya masih ditahan. Kelihatan sih kayak pemerintah tuh baru mendorong konsumsi masyarakat biar ekonominya segera pulih. Kayak kemarin mau subsidi ongkir ya kayak gitulah ya, biar masyarakat tuh belanja. Karena ketika terjadi perputaran uang itu ya uang tuh sampai kemana-mana gitu. Jangan sepelekan uang kita ya teman-teman ya. Misalkan kita beli, contoh lah kita beli di Indomaret, beli minum gitu. Nah itu kita beli ke Indomaret, itu Indomaret dapat pendapatan. Setelah itu produsen minumannya dapat pendapatan. Terus Indomaret karena dapat pendapatan bisa menggaji pegawai. Nanti pegawai bisa buat
buat belanja. Terus kalau misalkan yang minuman tadi dia dapat pendapatan, bisa gaji pegawai juga, bisnis berputar. Ya itulah, makanya itu mungkin jumlahnya kecil ya, kita ngomongin satu orang beli minuman 5.000, tapi kalau misalkan 10.000 orang, nah itu kan jumlahnya besar. Jadi kayak pemerintah tuh sedang mendorong agar masyarakat tuh baru memutarkan uangnya, biar ekonomi itu segera bergejolak lagi, segera pulih, seperti itu. Tuh, langsung aja sekarang kita masuk ke teknikalnya. Harapannya besok IHSG hijau sih ya, karena hari ini udah merah walaupun tidak merah ya, karena candlenya hijau tapi sempat turun. Ya semoga ini lower hari inilah, terus besok dia mantul ke atas. Karena kalau misalkan kita lihat candlenya pun bagus, jadi shadownya tuh panjang di bawah ya, artinya ketika harga nyampai ke sini itu penolakannya alias permintaan, demand tuh sudah tinggi yang menyebabkan harga naik lagi. Jadi kita melihat candlestick tuh bisa dilogika seperti itu. Closingnya pun masih sama, walaupun dia sempat ke bawah 6.000 ya, tapi dia bisa closing di atas 6.000. Itu suatu yang bagus sih dengan candle yang seperti ini. Ya harapannya besok mantul lah ke atas. Dan menurut saya masih sama skemanya karena belum jebol ya dari penan ini. IHSG kalau menurut saya sebagai roadmap saya, patokan saya, IHSG bakal tetap bergerak dalam penan ini. Entah dia nanti ke sini terus turun lagi, ke sini turun lagi, atau naik turun lagi, menurut saya seperti itu. Sampai kapan? Sampai dia breakout penan ini. Entah breakoutnya ke atas atau breakoutnya ke bawah. Kalau breakoutnya ke atas ya syukurlah, kita siap-siap bullish. Kalau breakoutnya ke bawah, kita harus siap-siap dengan kemungkinan terburuk. Seperti itu. Jadi dia masih dalam range di dalam ini. Terus kalau misalkan kita cek dari level-levelnya, kita menggunakan Fibonacci masih ya, karena cukup oke. Nah ini dia mau kembali ke 0,618 tapi udah banyak penolakan ya. Cuman ya kita lihat 0,5 ini sekarang jadi resisten. Itu di area 6068an, ya sekitar 6070 lah. Di situ tuh resisten dari Fibonacci ya. Untuk support ya di sini area Fibonacci 0,618 ini dekat-dekat 5980-an itu. Seperti itu. Dan untuk PR ya, PR-nya sini sih masih sama 6115 ini. Kalau bisa breakout harusnya IHSG ke atas. Terus satu yang mungkin kemarin saya miss ya, ini sebenarnya IHSG ini respect sama yang namanya MA20. Itu garis hijau. Ketika dia di atas MA20 ya dia uptrend. Maksudnya MA20 ini di respect jadi support dan resisten gitu loh. Ketika MA20 di bawah, ya dia bakal jadi support. Berkali-kali IHSG mantul juga dari MA20 ini. Bahkan waktu kemarin dia rally ya, bulan November itu ngegas, terus tuh kena MA20 mantul, kena MA20 mantul, seperti itu. Di sini juga masih terjaga MA20 yang warna hijau ini ya. Dan ketika udah jebol ya ini jadi resisten, ini ada pullback terus turun, ini mencoba kembali belum bisa. Kemarin udah lumayan bagus tapi ternyata masih turun lagi, seperti itu. Jadi memang PR-nya masih MA20 ini, dan MA20 ini ada di area 6080. Jadi besok target 6080 dulu, dan target jangka pendeknya ini sih 6120 ini. Kalau bisa breakout saya yakin bakalan ke atas lagi IHSG, seperti itu. Untuk IHSG jadi masih bakal tetap di range itu antara ya kalau sekarang 6.000 sampai 6.080 tadi tuh. Tapi kalau bisa breakout salah satu, kalau breakout 6.080 ya dia bakalan sampai ke 6.115. Tapi kalau breakoutnya ke bawah 6.000 ya dia bisa ke 5986 area Fibonacci 0,618. Itu untuk IHSG. Jadi ya terus juga pasar tuh memang baru lesu, karena kalau misalkan kita lihat transaksinya di market tuh kecil-kecil. Hari ini aja bahkan cuma 8,5 triliun ya. Padahal rata-rata transaksinya IHSG itu waktu ngegas itu dia sekitar 12 triliunan. Jadi kurang lah baru, makanya kelihatan saham-saham tuh yang turun ya turunnya tanpa volume, yang naik juga naiknya tanpa volume, seperti itu. Tapi ada saham-saham tertentu yang naik dengan volume, dan itu yang harus kita cari. Nah langsung aja kita masuk ke net foreign sale dulu. Kita langsung ke Bank BRI aja. BRI hari ini turun. Kalau kita lihat di RTI minus 1% ya, karena dia 1% di bawah closing kemarin, makanya dia turun. Tapi kalau misalkan kita lihat candlenya, sebenarnya candlenya pun cukup bagus. Dia ada penolakan dari bawah walaupun terjadi distribusi asing ya hari ini ya. Kita lihat dalamnya. Nih, kelihatan ada normal distribution sama big distribution. Normal dari broker pertama dan broker ketiga, lalu big distributionnya dari 5 broker top 5-nya. Ini ya, BK, RE, KZ, AZ, AK, ini ya broker-broker besar sih ini. Tuh, cuman menurut saya skemanya masih sama juga. Dia masih di dalam trendline ini, seperti itu. Ini juga kelihatan ya, waktu dia konsol di sini tuh tak ada volumenya. Jadi kayak ya ini pergerakannya masih bias gitu.
Cuman selama dia belum breakout ini atau belum breakout atas, ya dia masih bakal di sini. Untuk target sama untuk Bank BRI ini, target 4.400. Untuk supportnya ada di 4.200 sampai 4.160. Itu Fibonacci 0,618-nya. Jadi ya BBRI bakal tetap berada di range itu ya, antara 4.400 sampai 4.200. Hari ini low-nya juga ada di 4.220, cukup dekat sama 4.200. Lumayan kalau tadi pagi ada yang bisa bottom fishing. Tuh. Tapi overall menurut saya masih oke, cuman memang pasar ini belum bergerak gitu. Itu untuk Bank BRI. Next kita ke Bank Mandiri. Masih sama juga hari ini, tapi candlenya kurang bagus ya. Doji disertai dengan distribusi juga. Nih, ada big distribution ya. Dari ZP, RX, BK, SKI, MS, ini juga broker-broker besar ini. Tapi kalau dilihat ya sebenarnya dia masih ya mungkin 50-50 lah, ada akumulasi di distribusi. Seperti itu. Ini juga dia masih di area demand. Pokoknya masih sama juga untuk Bank Mandiri ini, selama dia belum di bawah 6.100 menurut saya masih aman. Tuh. Tapi kalau dia sampai tembus 6.100 ya lebih baik wait and see dulu. Sekarang dia juga baru di area demand ya. Harapannya dia bakalan mantul naik, tinggal nunggu nunggu giliran aja, karena dia ada di area demand kuatnya. Tapi kalau sampai jebol dia bisa turun dalam. Itu untuk spread dari Bank Mandiri. Menurut saya dia masih di area situ, masih di atas 6.100 lah harusnya. Tapi kalau sampai jebol 6.100 berhati-hatilah. Next kita ke BBTN yang kemarin sudah mantul ya, tapi hari ini koreksi. Nah ini sebenarnya bagus, ini bisa dimanfaatkan teman-teman ya, kalau teman-teman telat belum entry. Nih, kemarin dia mantul dengan volume yang besar, tapi hari ini koreksinya volume kecil. Ini yang disebut dengan koreksi yang bagus. Seperti itu teman-teman. Menurut saya ini masih bisa digunakan. Kalau teman-teman mau entry masih oke sih kalau menurut saya ini. Selama dia nggak tembus 1570. Jadi bisa pasang stop loss di bawah 1570. Dan sekarang kan ini baru di 1620 ya. Artinya resiko tuh masih sangat kecil. Kalau teman-teman pasang stop loss di bawah 1570 aja cuma berapa persen tuh? Misalkan besok HK di 1620 gitu ya, stop loss 1560 itu cuma 3,41% gitu. Masih oke lah untuk sebuah trading. Untuk target ya kesini dulu 7%. Nah kan masih bagus ini, rasionya 21,18 ini. Targetnya 7%, stop lossnya 3,4. Menurut saya masih sehat itu. Dan arahnya aku menurut saya ke atas, karena hari ini volumenya kecil koreksinya. Kecuali hari ini volumenya besar ya. Nah, itu takutnya kayak dead cat bounce. Nah, ini ada contoh juga dead cat bounce ya. Ketika dia mantul, volumenya tidak terlalu besar. Ini dua candle ini, dia kan setelah turun ini kayak candle PHP ya. Memberi harapan ini, tapi volumenya kecil, hari itu mantul, terus mantul. Cuman waktu dia di sini, ARB ini volumenya besar sekali. Tuh, ini yang dimaksud dengan koreksi jelek. Tapi kemarin sudah mulai ada perlawanan dan ini mulai konsolidasi di level yang menurut saya aman karena resiko kecil. Itu aja. Kalau base entry-nya di bawah 1650 lah itu base entry. Untuk stop loss di 1560, bawah 1570. Tuh. Tinggal sesuaikan aja. Kalau teman-teman cuman bisa kehilangan 3,41%, ya berarti nggak boleh masuk di atas 1515 gitu. Tapi kalau teman-teman bisa, ini berapa nih kalau 15650 ya. Nah, kalau 1650 kan 5,45% ya. Ya kalau teman-teman bisa kehilangan 5,45%, ya silakan, nggak masalah. Harga sampai 1650 nggak apa-apa gitu. Jadi ini buat mengukur resiko kita ya. Tapi kalau misalkan teman-teman cuma bisa kehilangan 2%, ya berarti teman-teman maksimal beli di 1595 gitu. Ini salah satu cara menentukan posisi untuk masuk. Cuman overall menurut saya masih sehat ini. Harusnya dia mantul ke atas. Tapi kalau sampai jebol 1570, ini ya low-nya yang ini 1570, lebih baik exit dulu. Seperti itu. Itu untuk BBTN. Next kita ke net foreign buy aja ya. Ini mungkin saya nggak malam-malam biar nanti nguploadnya juga nggak lama-lama ya, biar nanti nguploadnya juga nggak terlalu lama, terus biar nggak kemalaman juga tampil di YouTube ya. Kita masuk ke Telkom.
masih sama juga sebenarnya, dia masih di area 3.300 dan sekarang di 3.320. Hari ini low-nya pun 3.300 pas. Ini yang saya maksud dengan area demand. Kalau teman-teman masuk sekarang ini Telkom ini, menurut saya resikonya kecil. Telkom hari ini juga diakumulasi oleh asing ya, yang itu bagus karena bandarnya Telkom ini kan asing. Walaupun untuk overall summary-nya terjadi distribusi, tapi hari ini asingnya net buy 35 miliar. Menurut saya masih oke sih. Tuh, selama 3.300 nggak jebol. Kalau misalkan 3.300 jebol, ya dia bakalan ke sini nih, sekitar 3.170. Seperti itu. Jadi mungkin kalau teman-teman pengen entry di Telkom sekarang ini resikonya kecil. Yang pasti kalau 3.300 jebol, cut loss saja. Nanti masuk lagi. Target sekitar 3.600 lah. Ini target Telkom ini. Kalau bisa breakout 3.600 harusnya tinggi itu. Tuh. Next kita ke Tebik yang naik banyak hari ini ya. Tebik hari ini naik 7,6%. Nih, ada akumulasi lagi. Nah, kemarin ini ya, saya bikin konten itu base entry-nya itu kan kemarin saya bilang di sekitar pertama itu 2.500, 400, dan 300. Nah, ini tadi sebenarnya oke kalau misalkan teman-teman bisa dapat entry ya. Itu di sekitar 500, 400, 300. Sekarang dia shadow-nya pun ke bawah sampai ke 2380 gitu. Jadi biasanya ini retail yang TP doang, tapi bandarnya masih di dalam. Kelihatan masih terjadi akumulasi juga. Ini kan yang jualan PD juga ya. If you know what I mean. Tuh. Dia berhenti pas di high-nya kemarin 2680, hari ini juga closing 2680. Artinya dia berhenti di resisten. Belum dikasih breakout. Target breakout 2700. Kalau teman-teman mau buy on breakout bisa beli di 2700. Seperti itu. Ini contoh dengan contoh apa ya? Contoh koreksi sehat juga ya. Ini koreksi tapi volumenya kecil dibandingkan waktu dia naik ya. Ini dia naik terjadi anomali volume. Terus juga ada shadow di atas kurang bagus ya. Alhasil dia koreksi 2 hari tapi volume kecil, ini bagus. Dan akhirnya dia naik lagi dengan volume yang lebih bagus kalau menurut saya. Gak ada shadow di atas, ada shadow di bawah. Kalau dia bisa breakout 2700 harusnya bagus banget ini. Tebik ini. Dan selamatlah kemarin yang teman-teman berani nyerok di 2000-an ya. Itu angka bagusnya Tebik itu. Level bagusnya. Dan ini dia mau menuju all time high sepertinya ya. Ya atau enggak, kita cek coba. Ya, Tebik ini mau all time high. Dan nanti berarti strateginya buat teman-teman mungkin bisa pakai moving average kalau mau swing di sini. Misalkan pakai, kalau yang mau yang agak aman sih moving average 20 biar nggak kena stop lossnya nggak gampang ya gitu. Kalau yang EMA 5 ini kan terlalu volatile dia, hari ini pun bahkan udah kena stop loss ya. Tapi kalau pakai EMA 20 bisa pasang stop loss di EMA 20, besok dinaikin lagi, besok dinaikin lagi, besok dinaikin lagi, besok dinaikin lagi, hold terus sampai dia kena stop loss seperti itu. Menurut saya masih oke banget ini Tebik ini. Dilihat dari volume, akumulasi, teknikal, arah harusnya masih ke atas. Seperti itu. Untuk Tebik, next kita ke Astra. Nah, ini ya. Dia udah mulai makin bagus Astra ini setelah kemarin dijualin asing. Beberapa hari kemarin juga saya bahas ini Astra ini. Dia mulai diakumulasi asing dan hari ini pun masih diakumulasi oleh asing 31 miliar ya. Candle-nya lumayan oke, hampir naik 2%. Dan dia ya ini udah oke sih kalau menurut saya. Target masih sama sebenarnya. Tuh, ada di sekitar sini. 5.500. Untuk area support kuatnya di area 5.000. Seperti itu. Kalau udah nyampe 5.300 gini ya, lebih baik kalau teman-teman belum punya barang, tunggu entry-nya kalau dia udah breakout 5.500. Jadi kalau dia tembus 5.500, silahkan baru entry. Tapi kalau teman-teman udah punya barang, ya hold terus aja seperti itu. Untuk support kuatnya di 5.000 untuk Astra. Dan kelihatan tanda-tandanya mulai diakumulasi asing terus setelah kemarin dijualin ini ya. Mungkin kita pakai yang ini aja. Nah, setelah kemarin dia dijualin, terus ini asingnya keluar terus secara secara agresif lah dia markdown, jadi jualnya sambil nurunin harga. Terus ini udah mulai ada tekuan kecil nih. Kita tinggal lihat aja nanti konsistensi asingnya. Semoga aja mulai diakumulasi terus untuk Astra ini. Next kita masuk ke Pegas. Yang hari ini udah mantul setelah kemarin koreksi cukup dalam ya. Nah, ini kemarin dia udah konsolidasi di sini 1170. Tuh. Dan kalau menurut saya skemanya masih sama. Ini dia ini ya kemarin yang saya bilang dia udah mulai penurunannya terbatas karena udah mulai masuk oversold. Terus juga
dekat dengan support klasik ini ya, 1160 ini kelihatan di sini dia mantul, breakout, terus mantul, baru naik seperti itu. Jadi untuk sekarang supportnya Pegas ini di 1160. Untuk target menurut saya ke sini 1300. Dan kalau misalkan setelah tutup gap dia tidak ada arah ke atas, lebih baik keluar. Takutnya dia pullback, nutup gap terus habis itu turun dalam. Itu takutnya seperti itu. Tapi kalau ternyata dia naik bisa breakout 1300, hold silakan untuk Pegas ini. Nanti tinggal kita lihat konsistensi dari akumulasinya aja. Karena kalau kita lihat ya LK-nya 2000 kuartal 4-nya itu jelek sekali ya untuk Pegas ini ya. Tuh dia minus lumayan besar itu minusnya 2020 kuartal 4 itu untuk Pegas. Tinggal kita lihat aja besok kira-kira bagaimana untuk si Pegas ini setelah dia nutup gap seperti itu. Next kita masuk ke loser sekali ya. RALS nih pasti saya yakin teman-teman banyak yang nyangkut ya. Kalau menurut saya nggak masalah untuk RALS hari ini. Pertama, kenapa saya bilang nggak masalah? ARB tapi volumenya kecil. Ini kan di atas rata-rata mas, kok kecil gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan waktu dia naik, itu tidak signifikan gitu loh dibandingkan dua candle volume waktu dia naik ini. Dan kalau kita lihat ya, hari ini yang jualan itu bukan si ZP. Jadi kalau kemarin itu yang pakai buyback itu kan ZP. Sedangkan hari ini ZP nggak ngapa-ngapain. Jadi kayak ya ini mungkin retailnya udah pada taking profit. Tapi ZP-nya hari ini nggak ngangkat gitu. Kecuali kalau misalkan nanti ZP-nya jualan dengan volume yang besar, itu teman-teman harus hati-hati. Tapi kan ini kan juga buybacknya aja sampai bulan apa itu kemarin saya lupa ya, baru dimulai 2 hari yang lalu. Ini malah bisa dimanfaatkan kalau teman-teman mau entry ke RALS ini. Menurut saya masih bagus. Hari ini yang TP bukan bandarnya kok. Malah biasanya kalau yang TP retail gini bakalan diangkat sama bandarnya. Besok kalau dia turun sampai ke ya kalau misalkan dapat barang di sini ya 830 ini ya bagus banget. Harusnya bagus sekali ini RALS nih. Biasanya kan besok kalau udah ARB gini kan besok panik selling kan, pagi-pagi langsung merah 830. Kalau teman-teman mau entry sikat aja di situ. Nah, tinggal ngikutin si ZP-nya ini kalau masih diangkat lagi seperti itu. Cuman ya yang perlu kita takutkan adalah kalau dia menurunkan harga. Kenapa? Karena ya saya pun kalau misalkan saya mau mengakumulasi atau mau buyback, jelas saya pengen masuk di harga yang bagus dong. Jadi kayak oke, RALS ini buyback 350 miliar, budget pembeliannya di bawah 900 rupiah. Misalkan gitu ya, harga saham di bawah 900 rupiah. Jadi yaudah, selama dia di bawah 900, yang beli markup, hajar kanan. Tapi ketika dia nyentuh 900, turunin dulu harganya. Sampai retailnya di koyak-koyak kayak gitu. Sampai retailnya pada keluar, nanti angkat lagi. Nyampe 900, turunin lagi, angkat lagi ya. Semoga RALS buybacknya nggak seperti itu ya. Harapannya dia buyback sambil markup itu. Nah, kalau kemarin kan saya bilangnya kalau udah di pucuk sini jangan HK. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah nih. Nggak ada support, nggak ada resisten. Jadi lebih baik sih kalau main strateginya buy on breakout 980. Tapi kalau mau buy on weakness bisa di area 830. Seperti itu. Itu untuk RALS. Next kita masuk ke apa ya? Mungkin kita masuk ke yang hijau-hijau ya. Karena saya membahas properti juga, nanti 3 mungkin yang saya bahas. Kita lihat dulu. Nah, mungkin kita cek farmasi nih, kayaknya menarik nih. KF. Nah, ini siapa teman-teman yang punya mimpi buruk sama saham farmasi ini? Tuh ya, yang masih ada di pucuk-pucuk sini. Alhamdulillah, walaupun saya tidak pernah merasakan cuannya farmasi ini, tapi saya juga nggak ikut waktu di sini ya. Seperti itu. Sebenarnya ya hari ini kenaikannya bagus. Kenapa? Dia cukup solid, ada volume yang besar juga, terus juga terjadi akumulasi. Biasanya nanti berita keluarnya terakhir. Nih ya kelihatan bandarnya mulai naik lagi. Seperti itu. Dan kalau buy technical ya dia memang udah di level murahnya sekali dan dia sudah tidak membuat new low. New low itu apa? Low terbaru. Low terbarunya kan di sini nih. Low-nya 2450. Jadi ketika saham itu udah koreksi banyak, mulai terjadi divergen, kalau teman-teman mau entry, tinggal pasang stop loss di low terakhirnya. Ini low terakhirnya ini kan 2450. Kalau teman-teman pasang di bawah di 2540, ini kan 25
2450, misalkan pasang di 2440 atau 2430, ya itu chance nggak kenanya besar, kecuali dia membuat low baru, ya berarti dia masih turun lagi, seperti itu. Dan ini dia udah mantul, kayaknya ini juga patternnya double bottom ya, ini bottom 1, bottom 2, ya aturan ini udah targetnya terpenuhi sih dari double bottomnya. Terus dia juga ini kepentok resisten, ini pertama dari resisten psikologis di 3000, terus setelah itu juga resisten klasik nih, shadow ini. Cuman kok saya curious, nah ini bagus untuk KF ini. Dia artinya, ini kan kalau misalkan kita lihat dari candle daily satu hari, ini kan kelihatan dia masih gagal breakout 3000. Itu kalau kita pakai candle daily. Tapi ketika kita lihat 15 menit, sebenarnya bukan gagal breakout 3000, tapi dia lebih dari 3000, habis itu baru pullback. Nih, kita lihat candle yang ini ya, yang saya tunjuk ini. Ini kan dia high-nya 3030, artinya dia breakout 3000 tuh di sini. Nah, candle-nya tuh main bagus, tambah volume yang besar. Nah, ini biasanya kalau kayak gini nih, namanya confirmation breakout, karena volumenya besar. Setelah itu dia koreksi ke 3000 dengan volume yang kecil. Ini sebenarnya bagus. Jadi mungkin bisa kita asumsikan 3000 ini sebagai supportnya KF saat ini. Saya pun merasa ini udah breakout 3000 ini. Jadi mungkin teman-teman ya besok bisa aja ada panic selling atau panic buying. Kalau misalkan teman-teman mau entry, bisa entry di area 3000. Untuk stop loss ya mungkin bisa di sini nih. 2820, bawahnya 2820 lah. 2800. Bawah 2800 lah. 2780 mungkin itu berapa persen tuh, apakah masih proporsional? 3000 sampai 2780, wah 7% sih, kejauhan sih memang. Ya kalau misalkan teman-teman nggak bisa kehilangan 7% ya berarti pembeliannya harus di bawah 3000, tunggu dia koreksi. Seperti itu. Kalau nggak ya kalau mau stop lossnya di bawah candle yang ini. Ini kan low-nya kan 2910 ya. Misalkan pasang di 2900 atau 2890. Itu bisa pakai trading plan seperti itu. Kalau dilihat arah-arahnya harusnya ke atas sih. Dia tapi kepentok MA50 ya. Ini sebelumnya dia jadi support MA50 ini sebelum liar di sini nih ya, dan akhirnya dia breakout di sini, dia jadi resisten, di sini jadi resisten lagi. Mungkin bagusnya kalau misalkan dia ada breakout MA50 bisa, kalau teman-teman super konservatif ya, tunggu dia breakout 3076 ini yang warna ungu. Cuman kalau dilihat dari tantangannya harusnya dia breakout sih. Dan kalau misalkan ngomongin target ya, pertama sih harusnya kesini dulu 4000 ini, dilihat dari resisten klasiknya ini 3200 lah, sini dulu 3200, next ke sini nih 3500, terus next bisa ke sini nih 4000. Kalau untuk nutup gap saya belum tahu. Kalau misalkan sampai ketutup gapnya ya, ini berarti bandarnya baik banget sih. Kalau nggak bakal terjadi sesuatu lagi di dalam, seperti itu. Yang pasti batasi resiko. Apalagi kalau teman-teman pernah ngerasain bantingannya farmasi ya, pasti mungkin saat ini masih trauma sih. Turun berapa ratus persen itu yang beli di pucuk itu. Nih, misalkan beli di pucuk sini ya, paling pucuk banget nih, 7,5 nih. Turun 61% tuh. Duit 10 juta tinggal 4 juta itu. Cuman berapa hari doang ini. Dan dia masih belum kembali ya. Seperti itu. Untuk support kuatnya harusnya di sini sih, 2500 ini. Tapi kalau dilihat dari tantangannya harusnya bagus sih. Tapi volumenya juga masih sebelum kayak kemarin tuh belum. Mungkin ya ini realisasi dari program vaksin. Kalau kemarin waktu rally di sini itu kan rumor vaksin kan. Nah mungkin waktu ini mau comeback tanda-tanda ini, realisasi dari vaksin tuh bagus. Makanya bandar ngambil barang dulu. Nanti ketika berita pendapatannya meningkat gara-gara vaksin, biasanya harganya udah price in. Jadi hati-hati aja teman-teman. Yang pasti hati-hati seperti itu. Ini juga ada resisten ya 3500 ini. Kalau bisa breakout 3500 harusnya cakep sih ini. Tuh. Base entry-nya area 3000 lah kalau menurut saya. Yang pasti harus punya stop loss. Takutnya dead cat bounce juga. Tapi kalau dilihat dari akumulasinya harusnya tidak. Kita lihat aja besok. Itu untuk KF ya. Area 3000 tuh support kuatnya. Nah, kita harus bahas teman-temannya juga. Inaf sama IRA ya. Ini juga Inaf naik 7%. Lumayan oke. Nih, jadi saham-saham yang udah oversold tuh bagus memang. Bisa dimanfaatkan pantulannya. Bahkan Inaf ini mantulnya dari supportnya ya. Ini. Support di sini nih. Nah, dia mantul di sini nih. Garisnya sama kan tuh. Tuh. Jadi artinya masih berguna juga supportnya. Ini kelihatan ada konsolidasi dan udah breakout. Harusnya oke juga sih ini. Support terdekatnya ada di sini nih. Sekitar 2430.
Tuh, cuman tidak terlihat ada akumulasi ya untuk si INAF nih. Beda sama KF. Mungkin dia ikut-ikutan gara-gara KF-nya naik, terus ya kan biasa kan teman satu sektor kan. Itu. Cuman overall masih oke juga kalau menurut saya. Nah, mungkin ini support kuatnya di 2400 kalau teman-teman pengen masuk. 2400 sampai 2340. Itu base entry-nya kalau mau buy on weakness. Target ya mungkin ke sini nih 2800 untuk si INAF ini. Sebelumnya support ya, sekarang bakalan jadi resisten. Seperti itu. Kita besok lihat aja, kayak menarik nih saham-saham farmasi itu. Cuman hati-hati ya, saya nggak pengen teman-teman kejadian kayak gini lagi. Tuh gila banget sih itu. Ya semoga bisa kejemput lah kalau masih ada yang nyangkut. Tapi ya semoga nggak terjadi seperti ini lagi. Yang pasti ya stop loss tuh perlu. Jadi nggak langsung kebanting kayak gini, setidaknya kena stop loss lah. Nah kita masuk ke IRA. Jarum suntik ya ini ya. Dia udah naik paling tinggi nih. IRA kemarin 16. Hari ini 7%, volumenya pun hari ini besar ya. Bagus bener ya. Dia juga udah nyampe di support. Ini kayaknya udah breakout terus baru retest ini. Nih sekarang dia pas berhenti di supportnya di 2000. Itu support psikologis ya. Nih, ini base entry juga untuk IRA ini, area 2000 kok teman-teman mau masuk. Yang pasti stop loss jangan lupa. Support selanjutnya sekitar 1875 ini. Nih, jadi mungkin bisa masuk di 2000, stop loss di 1875. Kayak masih oke untuk risk rewardnya. 6% sih, ya lumayan panjang. Ya semoga aja bisa ada shadow ke bawah, bisa buat serok. Seperti itu. Itu untuk IRA. Kita lihat dalamnya. Tidak terjadi akumulasi juga. Jadi yang diakumulasi cuman si INAF doang ya tadi ya. INAF atau KF tadi lupa saya. Oh KF, sorry. Nah itu untuk si INAF sama IRA ini tidak ada akumulasi. Nah langsung aja kita sekarang masuk ke saham properti. Kita mulai dari SMRA yang hari ini juga pada manggung ya. Karena ibaratkan kayak cukai rokok gitu. Kalau cukai rokoknya tetap pasti nggak naik juga. Ini juga ya sama kayak suku bunga acuannya itu masih tetap, jadi masih katalis bagus buat saham properti ini. Masih menarik kalau menurut saya. Nah, ini SMRA juga udah breakout ya. Ini saya garis ini kemarin, dia udah jebol breakout ini. Menarik ini harusnya. Kalau teman-teman mau buy on weakness bisa tunggu di area sini 975 sampai 955. Itu buy on weakness-nya ya kalau misalkan besok dia retest. Tapi kalau misalkan teman-teman mau buy on breakout bisa tunggu setelah dia breakout 1000. Itu bakalan lebih bagus. 1000 itu untuk SMRA. Menurut saya arahnya masih ke atas sih. Hari ini juga breakout, volumenya besar, terjadi big akumulasi. Cakep harusnya dari si KZ ini. Dia juga akhir-akhir ini diakumulasi terus ya. Kelihatan akumulasinya lebih banyak. Karena memang ya properti ini baru bagus, baru digenjot sama pemerintah. Stimulusnya baru banyak. Itu untuk SMRA. Kita ke CTRA. CTRA juga naik, tapi tidak sebesar SMRA. Jadi mungkin yang paling volatile nih SMRA ya. Dibandingkan CTRA sama BSDE paling liar. Nah untuk CTRA ini malah didistribusi hari ini, ada yang jualan seperti itu. Dia juga candlenya pun tidak begitu bagus walaupun volumenya besar ya. Ini ya lumayan lah, oke lah. Ini dia di dekat supportnya juga, area 1175 ini supportnya dia nih 1175 itu base entry-nya. Mungkin dia udah breakout terus baru retest support 1175. Jadi base entry-nya kalau menurut saya ada sekitar 1175, target sih harusnya bisa breakout 1350 ini. Dan kalau menurut saya harusnya bisa sih ini ke 1350 itu. Tinggal tunggu waktu aja. Selama stimulus ini masih dijaga terus ya oleh pemerintah. Seperti itu. Tapi kalau menurut saya ini bakalan lama sih stimulusnya dijaga. Karena konsumsi masyarakat aja kalau misalkan kita lihat masih belum banyak ya. Jadi masih digenjot terus sama pemerintah. Untuk BSDE terjadi akumulasi tapi candlenya tidak naik hari ini, dia doji tuh. Cuman saya melihat sesuatu di sini menurut saya double bottom downtrend, bottom 1, bottom 2, terus kayaknya ini udah breakout sih harusnya. Breakout terus retest. Coba kita lihat 15 menit. Hari ini juga volumenya kecil ya. Nih. Ini bottom 1, ini bottom 2. Dia breakout dengan volume yang besar, habis itu retest dengan volume yang kecil. Harusnya oke, ini bagus untuk BSDE ini. Ring belinya, base entry-nya 1190 sampai 1210. Itu base entry untuk BSDE. Dan untuk target dari double bottom-nya, harusnya dia bisa ke sini nih. Nah, dia harusnya bisa ke sini 7%, 1285 tepat sampai resistennya juga.
Itu untuk BSD. Menurut saya masih bagus juga untuk BSD ini. Seperti itu. Nih ya. Dia koreksi, double bottom, terus breakout. Breakoutnya mungkin kemarin ini. Nah, breakout retest. Seperti itu. Atau misalkan kita pakai yang ini. Nah, bisa juga ya. Kita sambung-sambung. Jadi memang kita tuh harus imajinatif lah, berani mencoba aja kayak mana yang cocok. Seperti itu. Cuman overall saya melihat BSD ini by technical bagus. Ada ada pattern-pattern membalikan lah di itu tadi, double bottomnya tadi. Harusnya bisa ke atas. Tinggal teman-teman sesuaikan sendiri, pilih salah satu aja, jangan tiga-tiga disikat ya. Karena kalau tiba-tiba ada bantingan itu sakit sekali. Jadi kalau satu sektor gini bisa pilih satu atau ya maksimal banget 2 lah. Tapi satu tuh harusnya udah cukup sih. Seperti itu. Bisa pilih di sektor yang lain. Yang pasti ingat, trading plan harus tetap punya, jangan sampai lupa. Oke, mungkin itu untuk konten hari ini dulu. Kalau misalkan ada kurangnya saya mohon maaf. Dan juga mohon maaf, ini saya agak telat karena tadi ada acara. Buat yang ada pertanyaan silahkan komen aja di YouTube atau Instagram. Nanti pasti saya balas. Dan dekat-dekat ini, malam ini atau besok mungkin saya bakalan bikin kontennya yang menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi yang mau pertanyaan dijawab, silahkan langsung komen aja. Oke, support terus channel Cuan-Cuan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Mungkin itu, sekian dari saya, dan salam cuan.